Ayolah gas, ambil uang. Nah, ini pasti banyak yang bersemangat ya kalau udah yang namanya ngambil uang ya. Termasuk saya juga bersemangat kalau udah namanya ngambil uang. Karena apa? Saya cinta uang. Karena dengan kita mencintai uang, uang itu akan mudah datang dan dia akan betah bersama kita. Bayangin, kalau kita nggak pernah mencintainya, kita nggak pernah menyayanginya, uang ini akan jadi apa? Cuman sekedar permisi bagi kita dan dia tidak akan pernah datang dengan sukacita dalam kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Namun di video kali ini saya ingin menjabarkan bagaimana kita bisa mendapatkan uang, kita bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah, dan bagaimana kita mendapatkan uang itu dengan penuh kegembiraan, dan uang pun juga gembira datang kepada kita. Dan ini bukan hal yang mustahil. Mungkin ada yang berpikir, tahayul, nggak mungkin, begini begitu. Silakan, itu hak Anda. Tapi di sini memang udah terbukti, dan teman-teman saya pun termasuk saya itu juga melakukannya, dan semua mendapatkan hasilnya dengan mudah dan menjadikan hidup kita ini semakin santai. Bahkan bisa dibilang saya ini orang yang hobi rebahan aja gitu, nggak kerja-kerja yang berat yang mungkin bikin kita ini capek badannya gitu. Nggak pernah saya bekerja seperti itu, karena semua ada metodenya dan semua ada alurnya. Dan ada yang pernah bertanya bahwa kok bisa mendapatkan ilmu seperti ini, alurnya bagaimana dari awal sampai sekarang. Nah, itu juga kalau saya bikin ceritanya itu bisa jadi sebuah film ya, bisa berjilid-jilid dulu itu. Karena begini, itu adalah proses yang memang harus saya lalui waktu itu, dan sampai sekarang saya terus belajar. Intinya jangan lelah untuk belajar. Bahkan saya habis bermiliar-miliar hanya untuk belajar seperti ini. Bukan saya membayar orang, tapi membayar apa yang menjadi pembelajaran yang bisa saya bagikan saat ini. Saya habis itu semua karena apa? Ya, nggak ada makan siang gratis, men. Semua proses itu butuh biaya, dan semua proses itu butuh mungkin penderitaan dan tangisan waktu itu ya. Tapi sekarang begitu udah tahu kuncinya, saya bagikan di channel ini, dan teman-teman tinggal menjalankannya. Terima aja apa yang sudah saya lalui, dan sekarang saya bagikan menjadi sebuah rangkuman yang itu bisa membuat teman-teman lebih bertumbuh dan menjadi seseorang yang berkelimpahan. Jadi nggak perlu teman-teman tahu bagaimana dulu tangisan saya, bagaimana saya menderita dengan anak saya, terus bagaimana prosesnya, kesedihan, terus pokoknya keterpurukan, direndahkan orang, diusir dari kontrakan, segala macam. Itu saya nggak perlu ceritakan di sini karena itu adalah masa lalu dan saya udah melupakannya. Saya fokus aja pada apa yang udah saya dapatkan dan saya bagikan ke teman-teman ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ayo guys, kita ambil uang. Nah, ambil uang ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu ya banyak orang. Saya pun juga suka yang namanya mengambil uang. Dalam artian uang yang kita inginkan, uang yang kita dapatkan dengan kerja kita. Entah kerja dengan pikiran, entah kerja dengan fisik, semua bebas. Dan itu tergantung teman-teman sendiri juga. Jadi bukan ngambil uang orang gitu, nyolong namanya ya, nggak boleh ya. Jadi kita menjadi diri kita sendiri dan kita menciptakan bagaimana hidup kita sendiri agar kita senantiasa menjadi orang yang selalu berkelimpahan. Dan di sini saya pengen bagikan ya, bagaimana sih tahapan-tahapannya untuk kita bisa mengambil uang untuk hadir dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman tetap simak video ini, dan mungkin yang baru bergabung di channel ini bisa simak video-video yang lainnya juga ya, biar mendapatkan sebuah wawasan yang bisa merubah kehidupan teman-teman juga. Kita langsung mulai ke poin pertama. Poin pertama, seperti biasanya kita menciptakan segala sesuatu dari pikiran kita. Kita ciptakan uang atau nilai uang atau uang yang ingin kita miliki dalam pikiran kita. Karena sesuatu di dunia ini tercipta melalui dua kali penciptaan. Pertama dalam pikiran dan kedua dalam realitas nyata. Dengan kita sudah menciptakan dalam pikiran, kita sudah memancarkan sebuah energi yang energi itu akan menarik respon dari alam semesta, dan alam semesta akan memberikan jawaban. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah mungkin ada tawaran pekerjaan, mungkin ada tawaran kerjasama, mungkin ada tawaran bisnis atau apapun yang itu bisa kita ambil, dan itu menjadikan diri kita orang yang sudah menerapkan hukum pikiran dan menjadikan apa yang sudah kita tanamkan itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Ini bukan ilmu yang abal-abal, ini bukan ilmu yang sembarang. Mungkin
Kalau Anda mau ikut kelas, itu harganya nggak cukup dengan 5 juta ya untuk sehari. Ya, kalau memang benar-benar ilmu ini yang berbayar. Tapi di sini apa? Saya berikan gratis. Saya berikan cuma-cuma. Teman-teman bisa belajar dan teman-teman bisa diskusi dengan saya. Ada kolom komentar. Gunakan dan maksimalkan apa yang menjadi pertanyaan Anda. Silakan bertanya, saya menjawabnya dan saya akan mengarahkannya bila Anda bingung, ya. Jadi jangan ragu-ragu. Di poin kedua, kita harus mengambil yang namanya tindakan. Saat kita udah mengambil tindakan, itu sama halnya kita udah menerima jawaban dari alam semesta. Dan itu tinggal kita kembangkan aja. Kita jadikan itu sebagai sarana untuk kita mendapatkan uang. Temanya kali ini adalah ayo gas ambil uang. Kita udah menanamkan di pikiran dan kita udah melakukan tindakan. Tinggal kita kembangkan aja. Dan setelah kita kembangkan, lakukan terus prosesnya sebagai pijakan-pijakan. Mungkin kita mau naik ke lantai atas, lantai 10. Kita kadang naik tangga dari mulai tangga pertama dan itu harus satu persatu dan itu bisa kita muter. Nanti kalau dijawab, ya kita kan bisa naik lift. Lift juga nggak mungkin dari lantai 1 langsung lompat ke lantai 10. Pasti ada tahapan-tahapannya dari lantai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ke lantai 10. Ya kan? Ya. Benar apa benar? Silakan jawab. Nah, dengan begitu kita udah melakukan tindakan. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan kita bisa tinggal kembangkan aja. Kita tetap pada pemikiran kita, nilai uangnya jangan berubah-ubah, kita tetap pada nilai yang sama. Meskipun kita mengambil tindakannya dari hal kecil, dari sesuatu yang kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar. Karena sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil dan itu adalah hukum pasti. Law of attraction itu ibaratnya hukum gravitasi. Apa yang sudah kita lempar ke atas pasti akan jatuh lagi ke bawah. Apa yang sudah kita lempar dari pikiran kita itu akan kita tarik dalam kehidupan. Kalau Anda memikirkan segala sesuatu yang menyedihkan, terus membuat kita menjadi orang yang memang larut dalam kesedihan, itu akan terjadi juga. Makanya fokus aja pada hal-hal yang kita senangi. Hal-hal yang kita utamakan adalah hal-hal yang membuat kita bahagia dan selalu gembira. Tentu saja membuat kita dalam berkelimpahan. Di poin ketiga, setelah kita udah menggambarkan dalam pikiran kita, terus di poin kedua kita udah mengambil tindakan. Di poin ketiganya adalah kita terima dengan syukur. Jadi berapapun yang udah kita terima, kita dapatkan saat ini, kita terima dengan syukur. Karena dengan kita udah bersyukur, kita akan mendapatkan nilai-nilai selanjutnya dan itu akan menumpuk dan itu akan menjadi sebuah nilai sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat, kita inginkan. Mungkin kadang ada orang yang bilang ya, Tuhan tahu apa maksud kita. Ya, bener banget itu. Tuhan tahu apa yang menjadi maksud kita. Tapi apa yang kita maksud, kadang kita pengen keluar dari sebuah masalah. Tapi dalam pikiran kita menggambarkan masalah-masalahnya. Justru yang dikabulkan apa yang kita gambarkan dalam pikiran kita dan kita rasakan bahwa itu sebuah masalah yang kita inginkan. Jadi rubahlah, meskipun itu dimanipulasi, kita modifikasi yang tadinya merasa susah, buatlah itu sesuatu yang menyenangkan dan itu menjadi sebuah tarikan yang akan dikabulkan Tuhan menjadi sebuah realita yang tentu saja menyenangkan bagi kita dan menjadikan kita orang yang selalu dalam kemakmuran, selalu dalam limpahan rezeki, selalu dalam kesehatan dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman itu selalu pikirkan hal-hal yang diinginkan saja. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang itu adalah sesuatu yang ditakutkan. Karena dengan kita memikirkan sesuatu yang kita takutkan, itu sama saja kita juga memintanya dan itu juga akan dikabulkan. Biasanya kita memikirkan nilai yang kita senangi nih, masalah uang, dengan kita memikirkan masalah yang tidak kita senangi, masalah uang juga, itu biasanya lebih menjiwai nilai yang tidak kita senangi, hal yang tidak kita senangi. Karena apa? Kita merasakannya, melibatkan perasaan, dirubah. Kita latih perlahan, gak harus langsung bisa kita langsung memanipulasi pikiran kita, perasaan kita, tapi kita lakukan perlahan ya, tahapan-tahapannya harus kita lalui. Dengan begitu kita akan mendapatkan apa yang sudah kita inginkan dan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi teman-teman fokus aja pada hal yang diinginkan
ya. Ingat, kita mengambil uang pertama dari pikiran, kita lakukan tindakan, terima dengan rasa syukur. Lalu di poin keempat, lakukan segala sesuatunya itu selama kita berproses dengan rasa gembira. Udah deh, dengan rasa gembira itu kita justru akan menarik segala sesuatu dengan mudah dan menyenangkan. Dan ingat ya, segala yang kita pikirkan itu akan menjadi realita. Jadi pikirkan hal-hal yang membuat kita senang saja, membuat kita gembira, bukan justru sesuatu yang kita takutkan. Toh, kalau ada orang yang menghambat, entah pasangan kita, entah orang tua kita, anak kita, ataupun siapapun di sekeliling kita yang bilang ini mustahil, ini aliran sesat, ini A, ini B, ini C, banyak banget orang yang menganggap ini nggak mungkin. Dirinya itu juga menerapkannya. Hidupnya bagaimana kita bisa lihat. Karena apa? Orang yang nggak punya impian itu sama halnya ya sudah, dia mau seperti itu udah keinginannya. Dan apa? Itu dikabulkan juga kan? Itu menjadi kenyataan juga kan? Ya sudah, berarti dirinya menerapkan law of attraction juga. Bukan hanya orang yang menginginkan sesuatu, tapi orang yang menganggap ini adalah hal yang kurang benar, ini hal yang sesat, ini hal yang bagaimana. Coba deh, apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, baca baik-baik kitab suci dari agama Anda. Tuhan mengajarkan semuanya di situ. Semua di situ diajarkan dan semuanya ada. Jadi kalau dibilang sesat, ya maaf aja, ini bukan sesuatu yang sesat. Ini adalah hukum universal. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, dimanapun Anda lahir, siapa orang tua Anda, apapun keyakinan ataupun agama Anda, itu hukum ini tetap berlaku. Ya, jadi kita fokus aja pada apa yang kita inginkan. Lakukan segala sesuatunya dengan penuh kegembiraan dan kita akan mendapatkan sesuatu yang menggembirakan juga tentunya. Menjadikan diri kita sebagai orang yang memang selalu dalam keberuntungan, ya. Beruntung itu bisa kita ciptakan, keberuntungan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita menganggap bahwa diri kita selalu sial, ya kita akan sial. Tapi kalau kita menganggap diri kita selalu beruntung, kita akan selalu beruntung. Lalu di poin kelima, setelah kita melakukan segala macam tadi, terus akhirnya kita udah mendapatkan sedikit demi sedikit ya uangnya. Dan terima lagi aja uangnya ya. Saat ada uangnya datang, terima lagi. Akumulasi dari awal Anda melakukan ilmu ini atau metode ini dengan target uang tertentu. Akumulasi ya dari uang yang Anda terima, nilainya berapa? Karena kadang uang itu datang tidak serta-merta datang dengan bertubi-tubi yang langsung gede. Bahkan ada orang nih, dia memiliki papan impian. Dan papan impiannya itu dia selalu lihat dan dia selalu rasakan nih. Dia memiliki semua itu. Dia pengen punya rumah impian dengan luas, bangunannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kamarnya pun digambarkan seperti apa. Dan setelah 5 tahun berlalu, dia kan udah lupa. Akhirnya dia pindah ke rumah itu. Dan sebelum dia menyadari, rumah itu dia nggak tahu bahwa sesuai dengan apa yang dia gambarkan. Segala sesuatu datang dengan mengejutkan. Dan itu kadang di luar logika. Dia menyadarinya itu setelah apa? Setelah anaknya tanya, "Papa, ini yang ada dalam kotak ini apaan?" "Oh, itu ada papan impian. Jangan kau buat mainan." Anaknya bertanya lagi, "Apa itu papan impian?" Si papanya akhirnya ngambil papan impiannya dan ngasih lihat ke anaknya. Baru ngeh di situ bahwa, loh, rumah ini kan yang aku gambarkan. Rumah ini kan yang aku inginkan 5 tahun yang lalu. Dan sekarang aku menempatinya. Ini jadi milikku. Nah, teman-teman, percaya nggak? Law of attraction itu bekerja ya. Jangan sepele. Anda belajar di channel ini, Anda belajar di channel lain. Silakan pelajari ilmunya. Dan kalau perlu, gabungkan saja ilmu yang Anda dapatkan dari channel ini dan channel yang lain. Ya, jadi teman-teman bisa merubah hidupnya jauh lebih berkelimpahan dan penuh dengan kemakmuran. Sukses berkelimpahan.